Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul kembali dalam majlis virtual ini, melanjutkan perkuliahan online kita. Hari ini ada pertemuan kedua dengan judul Perlukah Kita Bermadhab, yang nanti akan disampaikan oleh salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, Ustaz Haryanto LC/MHI. Beliau adalah alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, sama dengan Ustaz Saiful Anwar kemarin. S2-nya beliau dari Darul Ulum Jombang. Insyaallah materi akan dipaparkan selama, kalau kemarin kita bagi menjadi 3 sesi, 20 menit, 20 menit, 20 menit, ada masukan bagaimana kalau kita sesi penjelasan sama 60 menit dan pertanyaan 30 menit. Tapi kita ambil jalan tengahnya saja. Insyaallah hari ini kita bagi 2. Pemaparan materi 30 menit pertama, kemudian pertanyaan diskusi 15 menit, kemudian materi kedua 30 menit, kemudian diskusi 15 menit. Agar kita tidak terlalu panjang mendengarkan penjelasan selama 60 menit, agak terlalu panjang kayaknya. Jadi sekarang kita bagi 2 sesi insyaallah pada hari ini. Ya, ahlan Ustaz Haryanto. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah suara terdengar dengan baik. Bagi teman-teman, diharapkan di tengah perkuliahan kita hari ini mic-nya di mute terlebih dahulu agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Insyaallah materi yang kemarin hari ini akan diupload, dan materi video yang perkuliahan yang kemarin, dan hari ini materi hari ini sudah saya share di tadi malam ya. Jadi insyaallah materi di-share setiap malam agar bisa antum baca dulu, antum bisa pelajari di malam harinya, agar hari ini insyaallah lebih hidup diskusinya. Baik. Nufaddil Ustaz Haryanto bi ilqa'il ad-dars hadzal yawm. Tafadhal Ustaz. Kita mulai. Ya Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ba'd. Ini pagi-pagi sudah mulai haus ini. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmatnya dan karena hidayahnya sampai detik pagi hari ini kita semuanya masih bisa terus mempertahankan gelar kita sebagai mukminin wal mukminat, orang-orang yang senantiasa beriman karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang kedua, salawat salam kita nyata Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ila yaumil qiyamah insyaallah. Pada hari ini, mungkin lebih tepatnya saya tidak menyampaikan Ustaz. Kita akan mendiskusikan sebuah materi yang pada dasarnya judul yang akan kita angkat adalah ya inti materi kuliah online kita pada bulan Ramadan ini, yaitu perlukah, atau kita rubah sedikit, haruskah kita bermadhab. Karena ini adalah kuliah meskipun online, jadi saya minta suasananya biar hidup saja Ustadz. Tidak terlalu sakral, tidak terlalu serius.
bikin suasana ini hidup saja. Bahkan mungkin nanti apabila ada yang mau langsung menyanggah, dalam forum ini kita buka saja lah insya Allah. Dan karena suasananya supaya rileks, ada yang tidak puasa pada hari ini barangkali? Kalau ada yang tidak puasa, silakan sambil minum dan makan yang mendapatkan uzur syar'i tentunya itu. Mungkin gini Ustadz, barangkali waktu saya bicara ada yang mau bertanya, menambahi, mungkin kita kasih kesempatan mic-nya langsung dihidupkan sajalah itu. Boleh Ustaz. Ini saya nggak apa-apa nanti itu, biar kita komunikasinya lebih hidup, supaya suasana kuliah seakan-akan di kelas kelihatan itu. Ini saya melihat slide-nya agak sedikit berubah format dengan yang saya punya Ustaz ya. Mungkin karena perbedaan font lah itu. Tidak masalah. Tidak masalah. Kita mulai, yaitu perlukah kita bermadhab atau haruskah kita bermadhab? Dan poin-poin yang akan kita bahas yang pertama adalah prolog, supaya suasana nanti kita mengalir menjadi satu. Yang kedua, definisi madhab. Ini kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Saiful Anwar, tapi akan kita ambil sedikit. Yang ketiga, kedudukan madhab dalam syariat Islam, supaya nanti kita bisa memposisikan antara syariat Islam di mana posisinya dan madhab itu di mana. Yang berikutnya, hukum bermadhab. Lalu kita akan sama-sama nanti merumuskan jawaban untuk pertanyaan perlukah atau haruskah kita bermadhab. Nanti akan ada diskusi kecil sebagai studi kasus. Lalu yang berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap sekelompok yang mengatakan mereka itu anti madhab, dengan hujah mereka tentunya. Lalu yang terakhir, kita akan ambil kesimpulan dan penutup dari diskusi kita kali ini insya Allah. Kita ambil yang pertama, prolog. Lanjut slide-nya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Yang layarnya lebar insya Allah kelihatan. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan di dalam menjalankan syariat Islam, agama kita ini, kita tidak perlu bermadhab. Kita cukup berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Barangkali ungkapan ini kita memandangnya cukup gagah. Ungkapan yang cukup gagah karena pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah itu kan. Tapi kalau kita teliti, kita cek, ternyata ungkapan ini ada bahayanya. Lanjut Ustaz. Kesannya gagah, tapi ternyata ada bahayanya. Sekali lagi, kenapa gagah? Seakan-akan kita benar-benar mengangkat sebuah slogan yang ada di dalam benak kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada bahayanya. Apa bahayanya nanti akan kita diskusikan. Bagi seorang Muslim, kita di dalam menjalankan syariat Islam memang harus berpegangan teguh dengan Al-Quran, dan ini adalah sumber yang pertama. Yang kedua adalah As-Sunnah, sumber yang kedua. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah di dalam menjalankan apa yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah itu, kita harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Baik nanti salafus soleh itu kita dapatkan dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya insya Allah. Namun ada fakta yang tidak boleh kita pungkiri. Orang-orang yang mampu mengambil hukum langsung dari Al-Quran, sumber yang pertama, dan mengambil langsung dari Sunnah, sumber yang kedua, tidak semua orang mampu. Kita punya keterbatasan ilmu, keterbatasan kecerdasan, keterbatasan informasi. Itulah yang menghalangi seseorang di dalam mengambil langsung
apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Dan hanya sekelompok kecil yang mungkin punya kemampuan untuk itu. Dan sekelompok kecil itulah yang akhirnya kita istilahkan dengan nama al-mujtahidun, orang-orang yang ahli ijtihad. Baik para mujtahidin ini dari kalangan para sahabat, mungkin kemarin dalam sejarah sudah disebutkan, ada sahabat-sahabat top. Mereka, meskipun Rasul ada, di dalam banyak kesempatan mereka juga ahli ijtihad. Ada orang yang namanya diistilahkan oleh para ulama arba'atu abadillah. 4 Abdullah. Kira-kira ada yang bisa menebak siapa ini? Ada 4 sahabat namanya Abdullah. Padahal nama Abdullah di kalangan para sahabat itu banyak. Tapi ada 4 Abdullah diberi sebutan arba'atu abadillah karena memang mereka orang-orang hebat. Di antaranya Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu orang yang selalu mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, anaknya seorang panglima perang. Lalu yang keempat adalah Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para mujtahidun dari kalangan para sahabat. Dan nanti ketika ada sebagian sahabat tidak bisa paham langsung dari Al-Quran, sementara Rasul barangkali waktu itu tidak ada, baik Rasul di tempat yang lain, atau bukan Rasul sudah meninggal dunia, para sahabat inilah yang menjadi rujukan para sahabat yang lain di dalam mengambil dan berpegangan dalam isi Al-Quran tadi. Begitu pula terhadap para mujtahidin yang lain. Lanjut Ustaz. Kita memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah tadi. Lalu ada generasi berikutnya, tabi'in, tabi'in, dan terus. Sampai sekarang pun nanti kita akan mendapatkan beberapa mujtahid di akhir zaman ini. Mudah-mudahan dari yang hadir di sini, kalau saya lihat dalam layar yang ikut berpartisipasi paling tidak, sudah ada berapa itu? 60. 60 orang kurang lebih. Mudah-mudahan ya dari 60 orang ini ada seorang mujtahid yang mungkin kita katakan hadir pada zaman kita ini gitu. Amin. Kemudian di dalam materi yang lalu, dalam sejarah Islam, mazhab fikih ini sebenarnya bukan hanya 4. Yang terkenal 4, tapi selain 4 ini banyak. Yang terkenal secara historis urutan waktu adalah mazhabnya Abu Hanifah, Hanafi. Lalu yang kedua mazhabnya Imam Malik, mazhab Maliki. Yang ketiga mazhabnya Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'inya. Yang keempat mazhabnya Ahmad bin Hanbal dengan mazhab Hambali. Dan ternyata masih banyak lagi para mujtahid yang sebenarnya punya mazhab. Bahkan dari segi keilmuan, kapasitas pengetahuan mereka, mungkin mereka tidak kalah dengan yang 4 tadi. Salah satu contoh, ada mazhab Al-Layth bin Sa'ad, yang layarnya agak sedikit lebar mungkin kelihatan. Ada seorang tokoh yang namanya Imam Al-Layth. Ini orang hebat. Tapi sayang mazhabnya tidak terlalu terkenal seperti 4 mazhab tadi. Maka kita jarang mendengarkan mazhab Al-Laythi gitu. Padahal orang ini kan orang hebat. Dia orang kaya, muridnya banyak. Cuman sayang, ada beberapa literatur mengatakan Imam Al-Layth ini karena kaya, muridnya pun dimanja. Ketika datang ke rumahnya Layth untuk belajar, ya mungkin agak sedikit kurang serius sambil makan. Orang kaya. Ini kuliah sekaligus kuliner gitu. Jadi 2 kuliah, kuliner, kuliah sambil makan, sambil minum, santai. Karena kurangnya serius dari kalangan para muridnya Imam Al-Layth ini, akhirnya ketika Imam Laythi ini sudah meninggal dunia, para muridnya tidak banyak yang melanjutkan ijtihad-ijtihadnya, tidak melanjutkan pikiran-pikirannya, sehingga mazhabnya Imam Layth ini digerus zaman
dan tidak tersebar sampai kepada kita semuanya di akhir zaman ini. Maka yang terkenal adalah 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kita berusaha untuk menyebutnya dengan urutan historis. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan 4 orang inilah yang akhirnya kita sebut dengan al-madzahibu al-arba'ah. Sebenarnya banyak. Nanti akan kita ambil beberapa contoh mazhab yang selain 4 tapi cukup terkenal. Lanjut, Ustaz. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita agak sedikit kita kerucutkan dalam poin-poin berikut. Dalam literatur Islam, mazhab itu dibagi menjadi 2, atau kita kelompokkan menjadi 2. Ada mazhab dalam akidah. Kemarin ketika saya mengikuti materi yang pertama, ada yang bertanya di dalam bab ini. Mazhab dalam akidah, inilah yang kita istilahkan mazhab yang lurus dalam akidah adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mazhab dalam akidah selain yang ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka untuk sementara tidak kita anggap, kita kesampingkan. Ada mazhab Syiah, ada mazhab Khawarij, ada mazhab yang lainnya lagi gitu nanti. Maka sementara tidak kita ambil, yang kita ambil adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang dalam akidahnya ketika tidak bermadzhab dengan mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya bisa kita katakan mereka adalah dalam mazhab yang sesat. Karena ini bicara tentang akidah, keyakinan. Lalu yang kedua adalah mazhab dalam fikih. Dan ketika kita bicara mazhab dalam fikih, kita klasifikasi lagi menjadi 2. Ada yang bersifat usul, dasar agama, maka nanti dalam masalah ini tidak ada mazhab lagi. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam usul agama, dasar-dasar agama, maka mereka semuanya dalam satu mazhab. Tidak ada perbedaan. Gitu. Lalu yang kedua, semakin mengkerucut lagi, dalam bab furu', cabang. Bahkan tidak semua cabang. Hanya dalam unit-unit tertentu, baru nanti ada mazhab. Karena apa? Ada dalam bab fikih, dan mungkin kita juga mengatakan dia itu cabang, tapi ternyata seluruh mazhab itu sepakat. Nyaris tidak ada perbedaan. Perbedaannya nanti dalam unit terkecil lagi. Contoh, kita angkat dalam bab aurat. Auratun. Aurat. Ini kan salah satu dari anggota tubuh kita yang menjadi aurat, yang sesuatu yang harus ditutup. Kalau tidak, dia itu menjadi aib, aurat. Di dalam fikih Islam, menutup aurat hukumnya adalah wajib. Bahkan di dalam salah satu syarat sahnya sebuah ibadah, kan menutup aurat menjadi salah satu kewajiban yang harus dijalankan. Dalam sholat wajib menutup aurat. Syarat sah. Hampir seluruh madhab sepakat menutup aurat adalah wajib dan dia menjadi salah satu syarat sahnya sebuah ibadah. Ini cabang, tapi sepakat dari seluruh madhab. Dan perbedaannya nanti dalam unit kecil, yaitu batasan aurat. Jadi menutup aurat semuanya sepakat dia adalah wajib, bahkan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah ibadah. Cuman nanti para ulama mazhab kita berbeda pendapat dalam batasannya. Sebagai obrolan saja, menutup aurat wajib, sepakat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Batasan aurat laki-laki kata oleh para ulama dari mana? Dari pusar sampai lutut. Lalu ini sepertinya Kevin melihat auratnya tadi ya. Pusar sampai lutut. Aurat laki-laki. Maka apabila ada orang sholat dan dia kelihatan dadanya, maka sah sholatnya. Dengan catatan itulah batas minimal aurat telah terpenuhi gitu. Dalam kondisi tertentu diizinkan. Meskipun anjurannya dalam sholat adalah kita menggunakan pakaian yang paling sempurna. Seperti firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin.
ambillah pakaian kalian, perhiasan kalian yang paling indah ketika kalian datang ke masjid, yaitu untuk menjalankan sholat. Sedangkan aurat wanita, nah disinilah ulama kita mulai berbeda pendapat. Jadi menutup aurat mungkin kita katakan furu, meskipun sebagian mengatakan itu adalah usul. Tapi perbedaannya cuma dalam batasan aurat. Yang laki-laki pun hampir sepakat dari pusar sampai lutut. Nah sekarang batasan laki-laki. Kita intermezzo dulu. Batasan aurat wanita. Paling tidak kan ada 2 madhab. Batasan aurat wanita ada 2 madhab. Sebagian madhab mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat. Tanpa kecuali. Yang mengatakan tanpa kecuali, maka wajah wanita aurat. Harus ditutup. Itulah yang kita sebut dengan niqab atau cadar itu. Dan kecuali lagi kedua telapak tangan. Kalau yang tanpa kecuali, tanpa kecuali wajah harus ditutup dengan cadar niqab, tangan harus ditutup dengan sarung tangan. Bahasa Arabnya apa Ustaz? Sarung tangan itu? Kufaz atau kufaz itu. Yang mengecualikan tanpa kecuali, yaitu wajah masa aurat, maka dia harus memakai niqab. Itulah pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua adalah seluruh tubuh wanita itu aurat, kecuali wajah dan kecuali kedua telapak tangan. Maka madhab yang kedua ini mengatakan, wanita boleh tanpa cadar, wanita juga boleh kelihatan kedua telapak tangannya. Baik ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sholat. Sebelum slide kita munculkan, tahan dulu Ustadz. Mungkin yang mau bicara dipersilakan, mic dibuka. Madhab yang pertama, seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali muka harus ditutup, kedua telapak tangan harus ditutup. Kira-kira madhab siapa? Ada yang mau buka mic-nya silakan. Sebelum slide kita buka. Assalamualaikum Ustaz, Hambali bukan? Silakan. Hambali Ustaz. Silakan. Ada madhab mengatakan, saya ulangi lagi, ada madhab mengatakan, ini kita bicara tentang madhab atau auratnya wanita. Ada 2 madhab. Yang pertama, tanpa kecuali. Seluruh wanita aurat. Wanita harus bernikop dan harus menggunakan sarung tangan. Yang kedua, seluruh tubuh wanita aurat, kecuali wajah dan Muka. berarti wanita yang madhab kedua ini boleh kelihatan wajahnya dan boleh kelihatan telapak tangannya. Tolong ditebak sebelum slide kita munculkan. Madhab yang pertama, yang tanpa kecuali, berarti wanita itu harus memakai cadar. Wanita itu harus memakai sarung tangan. Kira-kira madhab siapa? Hambali Ustaz. Hambali. Ya Ustaz. Saya kira namanya Hambali, ternyata Sultan, ha? Hambali. Oke. Ada suara yang lain lagi barangkali? Syafi'i, Ustaz. Syafi'i, Ustaz. Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Asyafal Syafi'i, muka dan wajah dan telapak tangan Ustaz. Nah, sekarang kita cek antara yang ada dalam literatur kitab-kitab kita dan kenyataan yang ada. Masyarakat Indonesia banyak mengatakan bahwa madhabnya siapa? Syafi'i. Syafi'i. Kalau kita tanya orang Indonesia, ya madhabnya apa? Oh, Syafi'i gitu. Nah, kalau kita tanyakan kepada masyarakat Indonesia, terutama yang muslimah, yang bermadhab Syafi'i, kira-kira madhab Syafi'i itu mewajibkan niqab, cadar, atau tidak? Silakan dibuka slide-nya, Ustaz. Wajib Ustaz. Wajib. Tapi kan ternyata contohnya di belakang nanti itu. Ternyata madhab Syafi'i itu mewajibkan wanita muslimah memakai cadar. Jadi cabang ada yang disepakati oleh seluruh madhab dan ada cabang yang baru diperdebatkan oleh madhab para imam kita itu. Termasuk tadi. Jadi ternyata madhab Syafi'i mewajibkan wanita memakai cadar. Cuman sayang orang-orang yang mengklaim mereka itu bermadhab Syafi'i,
Tapi faktanya, jadi klaimnya mazhab Syafi'i, tapi faktanya dia tidak Syafi'i. Jadi dalam Islam menutup aurat bagi wanita cuma ada dua bentuk. Ada yang bercadar dan bersarung tangan, itu mazhab Syafi'i, dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, tadi tepat, Saudara Sultan, dan yang mengatakan kecuali wajah boleh kelihatan, dan kecuali kedua telapak tangan boleh kelihatan, itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik. Jadi betapa banyak kita mengatakan bermadhab tertentu, tapi faktanya kita bukan seperti itu. Nah, dalam bab ini nanti akan kita diskusikan di kesempatan belakang nanti insya Allah. Kemudian yang berikutnya, kita akan mengambil dulu definisi madhab. Kalau tidak salah kemarin Ustadz Saiful sempat mengangkat masalah ini. Tapi saya akan mengulangi dengan singkat. Madhab secara bahasa adalah jalan yang dilewati. Dari kalimat zahaba yadhabu, dan masdar miminya bisa kita sebut madhab, dan isim makannya kita sebut madhab, dan isim zamannya pun kita sebut madhab. Jadi madhab secara bahasa adalah jalan yang kita lewati, jalan yang kita lalui. Kita ambil contoh. Kita akan berangkat ke sebuah tempat. Tempat itu adalah puncak. Mudah-mudahan di puncak tidak ada corona. Kita akan menuju sebuah tempat itu namanya adalah puncak. Kita anggap sekarang kita tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Yang tinggal di Jakarta ketika menuju ke puncak, dia melewati sebuah jalan. Itulah yang kita sebut madhab. Jalannya apa saja? Waktu kita ke puncak, ini kita buat analogi dulu. Ada yang mau lewat tol? Bisa. Tolnya apa? Ustadz Rajasa? Jagorawi. Jagorawi. Itulah madhab. Ada yang mungkin tidak mau lewat Jagorawi. Pertimbangannya mungkin tuh tolnya habis. Lalu lewat dalam kota. Lewat Bogor. Itulah madhab. Ada yang tidak mau lewat Jagorawi, tidak mau lewat Bogor, tapi lewat jalan yang lain lagi. Mana kira-kira, ada yang tahu? Jonggol, ya? Jonggol. Agak sedikit muter-muter. Itulah madhab. Itulah jalan yang kita lewati. Itulah jalan yang kita lalui menuju tempat yang namanya puncak tadi. Satu. Tolong dijawab. Kira-kira orang yang datang belakangan seperti kita saat ini, setelah kita melihat di hadapan kita ada tol Jagorawi, ada jalan dalam kota Bogor, ada alternatif lain, Jonggol, ada nggak yang ingin buat jalan sendiri? Bikin madhab sendiri untuk menuju tempat yang namanya puncak. Ada nggak kira-kira? Ada tapi jarang Ustadz. Ada. Lewat mana kira-kira itu? Sentul, Ustaz. Sentul. Siapa yang bikin itu? Bukan kita kan? Para pendahulu kita juga itu. Oh iya. Jalan alternatif setiap gang ada polisi cepeknya lah itu. Jadi itulah madhab yang kita lewati. Itu kalau yang kita lalui adalah tempat yang nyata. Sedangkan madhab fikih ini kan madrasah apa itu? Fikriyah. Ini adalah sarana belajar yang bersifatkan pemikiran. Maka nanti di sini bukan jalan yang kita lalui, tapi adalah sebuah pendapat, aliran, doktrin ataupun ajaran. Maka dalam madhab fikih nanti yang kita pakai adalah madhabnya, yaitu alirannya, madhabnya yaitu doktrinnya, dan madhabnya yaitu ajarannya. Itulah madhab secara bahasa. Kalau yang nyata adalah jalan, sedangkan yang tidak nyata, pemikiran adalah aliran. Sedangkan secara istilah, madhab fikih adalah metode yang ditempuh oleh seorang ahli fikih, faqih, fuqaha, yang memiliki derajat mujtahid. Dia memang punya kapasitas sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu paling tidak kan dia mengenal detail seluruh mashadirul Islam, sumber-sumber Islam, baik yang disepakati seperti Al-Quran,
as-sunnah, ijma', ataupun masadirul Islam al-mukhtalafu fiha, yang mungkin belum disepakati oleh para ulama. Qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain-lain. Maka dia mengetahui berikut perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ilmu tafsirnya, nasu mansukhnya. Nah, orang yang memiliki kapasitas mujtahid ini, itu akan menjalankan pemikirannya, menempuh jalan mencari sumber tadi dengan caranya. Maka metode yang ditempuh oleh para ahli fikih ini adalah memiliki derajat khusus, di mana dia nanti memiliki khusus tersendiri yang mungkin kadang-kadang tidak dimiliki oleh mazhab yang lain. Maka nanti dalam materi berikutnya, kita akan mengenal Imam Abu Hanifah dan metodologinya. Kita akan mengenal Imam Malik dan cara yang ia gunakan yang tidak dimiliki oleh Abu Hanifah. Begitu imam-imam yang lain. Jadi, mazhab ini adalah metode yang ditempuh oleh para ahli fikih, para orang-orang yang disebut mujtahid, di mana dia itu memiliki ciri khusus, dia memiliki cara khusus, dan di dalam menentukan hukum-hukum tadi. Maka ada sebagian mazhab, qiyas menjadi hujah. Tapi nanti ada sekelompok mazhab, qiyas tidak dijadikan hujah. Kenapa? Karena qiyas ini adalah salah satu yang diperdebatkan oleh para ulama sebagai masadirul Islam tadi itu. Nah, dari ini semuanya, sekarang kita akan masuk ke studi kasus. Lanjut, Ustaz. Sebelum kita masuk, ini ada 1 atau 2 slide yang kita jadikan bekal. Di awal slide, tadi saya munculkan ada sebuah ungkapan yang kesannya itu gagah dan indah, tapi faktanya itu berbahaya. Kita di dalam menjalankan agama ini cukuplah berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak butuh madhab. Kita tidak butuh pendapat orang lain lagi. Cukup Al-Quran sebagai sumber dan Sunnah. Kesannya gagah. Tapi perhatikan ungkapan berikut. Kedudukan madhab dalam Islam. Madhab-madhab dalam Islam, kita ambil yang 4 dulu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Madhab-madhab dalam Islam merupakan madrasah, hanya kampus. Madrasah dan kampus fikih di dalam mentafsirkan nas-nas syariat Islam itu, baik yang dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, termasuk nanti panduan para salafus soleh. Setelah kita mengetahui, kita akan menggali apa yang dalam Al-Quran tadi melalui madhab ini. Kita menggali apa yang ada dalam hadis ini melalui madhab itu. Lalu kita pun mengistimbat. Kita mengambil kesimpulan, kita mengambil konklusi sebuah hukum dari nas-nas tadi, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ungkapan ini, madhab Hanafi, madhab Maliki adalah madrasah, dia adalah kampus. Madhab juga merupakan metodologi manhaj fikih dalam menggali hukum. Kalau fikihnya nanti ada sedikit perubahan dan perbedaan, maka hasil yang didapatkan juga berbeda. Dan karena madhab ini adalah sebuah madrasah, maka tidak boleh kita memaksakan seseorang harus masuk ke dalam satu madrasah itu. Dalam slide ada madrasah apa itu? Yang pertama, mudah-mudahan kelihatan slide-nya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan, Ustaz. Ada kampus STIS. Itu ibarat madhab. Ada kampus yang lain lagi, itu adalah madhab. Jadi semakin banyak kampus, semakin banyak madhab, maka akan semakin banyak metodologi di dalam mengambil hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, dari sini lanjut, Ustaz. Ini ada komentar indah dari salah satu ulama kita. Sebelum kita masuk ke studi kasus, Dr. Abdul Karim Zaidan, dia punya kitab Al-Wajiz yang cukup terkenal. Beliau mengatakan, kelihatan ya?
Ini karena layar saya agak kecil, jadi butuh mikroskop ini gitu. Silakan dilihat. Madhab Islam itu merupakan madrasah fikih, kampus. Kita bicara tentang fikih. Dalam menjelaskan nas-nas syariat, baik Al-Quran ataupun hadis. Al-Quran, di sana nanti banyak ayat. Sunnah, di sini nanti banyak sabda-sabda Rasulullah SAW. Apakah perbuatannya, fi'luhu, ataupun ucapannya, qauluhu, atau ketetapannya, takriruhu. Sebagian ulama memasukkan sifatuhu, sifat-sifat yang melekat di dalam diri Rasulullah SAW. Itulah nas. Kita ambil, kita pelajari, kita jelaskan melalui madrasah tadi. Lalu bagaimana cara mengistimbat, mengambil hukum dari nas-nas tadi. Maka mazhab fikih itu adalah manhaj, metodologi cara yang unik, yang mungkin antara satu mazhab dengan yang lainnya ada sedikit perbedaan. Nah, dari sini mazhab itu bukan syariat yang baru. Karena nanti kita akan mendengar ungkapan, kita cukup berpegang teguh dengan Al-Quran, kita cukup berpegang teguh dengan sunnah, tidak perlu mazhab. Bahkan berani mengatakan mazhab yang muncul itu dikatakan sebagai bid'ah mungkar. Bahkan ada yang lebih ekstrim, mazhab itu adalah bukan bagian dari Islam, cukup Al-Quran dan sunnah. Lanjut Ustaz. Karena mazhab ini adalah madrasah, maka Ustaz Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan di buku yang lainnya lagi, mazhab itu sebenarnya madrasah fikih. Madrasahnya seorang mujtahid yang memperlihatkan kepada kita, orang-orang yang datang belakangan ini, bagaimana pola pikirnya di dalam menggali, memahami ayat Al-Quran, di dalam menggali, memahami hadis-hadis Nabi, dan bagaimana cara unik yang dicontohkan oleh mereka yang mungkin tidak dilakukan oleh mazhab-mazhab yang lain. Maka semakin banyak mazhab, sebenarnya adalah sebuah karunia. Semakin banyak metode, itu adalah sebuah karunia. Dan dari sinilah barangkali bisa kita ambil ungkapan yang mengatakan, ikhtilafu umat, gimana itu? Gimana ada sebuah ungkapan? Karena sebagian orang ini bukan hadis Nabi. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku rahmah. Kita ambil ungkapan ini dalam bab ini. Ada perbedaan pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam satu permasalahan dan terjadi di kalangan umat, dan itu adalah sebuah rahmat. Contoh, kalau membaca Al-Fatihah rukun dalam sholat yang wajib dibaca setiap rakaat. Tapi ada perbedaan, bukan di situ. Doa iftitah. Doa iftitah yang kita mulai dalam sholat setelah niat kita disuruh membaca doa iftitah. Dan seluruh ulama sepakat doa iftitah ini adalah sunnah. Dan dia bagian dari far'un. Doa iftitah, macamnya ada berapa? Banyak. Ada doa iftitah bunyinya wajjahtu, wajhiyya, dan seterusnya. Ada doa iftitah yang berbunyi, ada yang membantu? Apa contohnya? Allahumma ba'id baini, terusnya. Oh ya. Itu kan tanawu dalam iftitah. Yang memilih wajjahtu wajhiyya, silakan. Yang memilih Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, silakan. Dan itu adalah rahmat. Maka nanti ada mazhab lebih cenderung doa iftitahnya adalah wajjahtu wajhiyya, dan ada mazhab yang lain doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini, dan seterusnya gitu. Nah sekarang supaya suasana hidup, kita akan mengangkat sebuah kasus. Mazhab adalah sebuah madrasah. Mazhab adalah sebuah kampus. Semakin banyak madrasah, kita akan semakin menikmati. Semakin banyak kampus, kita akan semakin menikmati. Perhatikan slide berikut. Yang membawa Al-Quran silakan dibuka. Ini tagnya sedikit berubah. Silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228.
Jangan dibuka dulu, Ustaz. Cukup segini dulu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228, ini saya munculkan untuk orang yang tadi mengatakan ungkapan dengan gagah. Kita di dalam beragama cukup berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sumber Islam yang pertama Al-Quran, dan sumber Islam yang kedua As-Sunnah. Sekarang Allah berfirman dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in. Wal mutallaqatu, ini kan para mujtahid yang cukup berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ada Al-Quran. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang dicerai. Kalau wanita dicerai namanya apa? Mik boleh dibuka lah. Wanita yang dicerai namanya apa? Talak. Talak. Kalau talak itu aktivitas untuk mencerainya itu. Wanita yang dicerai namanya? Janda, Ustadz. Masya Allah. Janda. Wal mutallaqatu, dan para wanita yang dicerai, janda, yatarabbasna, mereka wajib menunggu dirinya, menanti, bi anfusina, untuk dirinya. Berapa lama? Allah mengatakan salasata quru'in, 3 kali quru. Bahkan kalau kita buka terjemahan Depak pun tidak berani menerjemahkan apa itu quru, menggunakan kata yang sama, 3 kali quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, dia harus menunggu masa iddah 3 kali quru. Silakan dibuka suratnya, itulah Al-Quran, dan silakan dicek hadis-hadis Nabi berkaitan dengan salah satu quru. Klik sekali Ustadz slide-nya. Secara bahasa, nah sekarang kita akan menakar kapasitasnya seorang mujtahid. Secara bahasa, quru, karena Allah mengatakan salasata quru, 3 kali quru. Secara bahasa, quru adalah jamak dari qur'un, yang artinya bisa 2 kata sekaligus. Bisa haid, bisa suci. Jadi wanita yang dicerai oleh suaminya, dia harus menunggu masa iddahnya 3 kali. Silakan dipilih wahai para mujtahid. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Mik boleh dibuka. 3 kali haid, Ustaz. 3 kali haid. Ini 3 kali suci. 3 kali suci. Madhab yang lain muncul lagi. Madhab siapa ini? Dua-duanya secara bahasa benar. Karena Qur'un bisa berarti haid, bisa berarti suci. Klik sekali Ustaz. Namun, di dalam ayat di atas Al-Baqarah 228, harus satu yang kita pilih. Tidak bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya kita pilih, nanti kan menjadi 6 quru. Padahal Allah mengatakan salasata quru. Harus dipilih salah satu. Kalau kita mengambil langsung dari Al-Quran, dengan semboyan tadi, cukuplah kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, di sini kita akan mentok. Dan ternyata di sini kita membutuhkan orang yang namanya mujtahid, yang nanti pikiran-pikirannya dijabarkan dalam madhab, dan madhab itulah yang kita kenal sebagai al-madhahib al-fiqhiyah. Kita lihat, dalam ayat di atas, ulama berbeda pendapat. Ternyata kita butuh orang yang namanya Imam Malik. Dia mengatakan, Qur'un dalam ayat ini itu suci. Kita juga membutuhkan mazhab yang namanya mazhab Syafi'i. Dia mengatakan Qur'un dalam ayat ini adalah suci. Jadi menurut mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i, wanita yang dicerai oleh suaminya, sang janda itu, tidak boleh dia menunggu masa iddahnya, tidak boleh apa? Tidak boleh apa kira-kira ini? Keluar rumah boleh nggak? Boleh nggak keluar rumah, Kevin? Janda? Boleh. Ustaz. Saat corona tersebar di mana-mana, boleh nggak keluar rumah?
Oh, jangan itu mah. Jangan. Haram, haram, haram. Karena menurunkan bahaya tadi ya. Wanita yang dicerai tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. La yahillu lahuna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wanita yang dicerai harus menanti masa iddah, tidak boleh menerima pinangan orang lain. Kita bikin contoh Kevin, tidak boleh melamar tadi. Itulah yatarabasna bi anfusihinna. Berapa lama? Salah satu quru. Imam Syafi'i sama Imam Malik mengatakan 3 kali suci. Tapi ternyata mazhab yang lain, yaitu mazhabnya Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad, mengatakan Qur'an di sini adalah haid, 3 kali haid. Jadi ada madrasah, ada kampus, ada mazhab mengatakan 3 kali suci, dan kampus yang lain di sana mengatakan 3 kali haid. Sebelum slide kita lanjut. Kira-kira dari 72 partisipan di sini masuk yang mana ini? Suci atau haid? Boleh tanya, Ustaz? Silakan. Kalau menurut Imam Malik 3 kali suci, kemudian Imam Abu Hanifah 3 kali haid, kenapa disebut bertentangan? Bukankah itu sejalan, Ustaz? Habis haid kan suci. Seharusnya kan tidak dianggap perbedaan pendapat, Ustaz. Syukran. Oke. Habis suci kan haid. Habis haid kan suci. Kesannya sederhana, tapi ternyata berbeda. Ayat mengatakan, salasata quru. Dia menanti, tidak boleh ini, tidak boleh itu selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Ternyata maknanya bisa dua-duanya, tapi maksud ayat ini satu di antara 2. Apa perbedaannya? Lanjut, Ustaz. Ternyata implikasinya di luar dugaan. Hasil perbedaan kedua kelompok. Tolong dilihat dengan teliti. Ini bikin satu slide-nya bisa setengah jam sendiri ini itu. Kita lihat pelan-pelan. Tahan dulu, Ustaz. Salasata quru. Mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Mazhab Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad mengatakan 3 kali haid. Kesannya sama, tapi hasil hukumnya berbeda. Silakan dilihat. Itu saya bikin slide. Ada cerai terjadi. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak menimpa keluarga kita. Yang bilang amin mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Ini dari fotonya tidak ada yang bilang amin ini ya. Dan yang tidak bilang amin mudah-mudahan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerai terjadi. Talak terjadi. Halal. Tapi dibenci oleh Allah. Boleh, tapi Allah membencinya. Dibenci oleh Allah, tapi halal. Sekarang cerai terjadi. Klik sekali, Ustaz. Setelah dicerai, janda tersebut haid. Janda tersebut haid. Menurut mazhabnya Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i, itu dihitung satu Qur'an enggak? Klik, Ustaz. Haid itu tidak dianggap satu Qur'an. Yang dihitung adalah sucinya. Kita hitung saja 1 bulan 30 hari. Haidnya kita persingkatlah 5 hari. Berarti sucinya kurang lebih 25 hari. 5 hari yang pertama kan haid. Itu tidak dianggap Qur'an 1. Tapi yang dihitung adalah sucinya. Berarti setelah 1 bulan baru dihitung 25 hari. Qur'an yang pertama. 1 bulan kan itu kan? Kan sudah lewat haid. Cuma 5 hari tidak dihitung. Itu mazhabnya Malik sama Syafi'i. Karena yang dihitung sucinya. Begitu 1 bulan lewat, itulah Qur'an yang pertama. Klik lanjut, Ustaz.
masuk bulan kedua, datang haid yang kedua. Pasca perceraian sudah masuk waktu yang ke-35. Kita anggap haidnya 5 hari. Begitu 25 hari berikutnya, suci yang kedua, itu baru dianggap qur'un yang kedua. Baru 2 kali quru'. Itu ada suara kipasnya. Itu baru qur'un yang kedua. Lalu masuk bulan yang ketiga, 5 hari pertama haid, tidak dihitung lagi. Lanjut, Ustaz. Dan begitu wanita itu suci yang ketiga, baru itu dianggap qur'un yang ketiga. Itulah makna salasata quru' bagi Imam Malik dan bagi Imam Syafi'i. Baru masa iddahnya wanita itu lewat. Itu apabila mazhab mengatakan qur'un di situ adalah suci. Ternyata kalau kita mengambil makna quru' itu menggunakan haid, hitungannya berbeda. Lanjut, Ustaz. Kita hitung lagi. Caranya terjadi haid yang pertama 5 hari itu sudah masuk qur'un yang pertama. Di sini lebih cepat hitungan iddah wanita. Lalu 25 hari berikutnya dia suci, tidak dihitung oleh mazhab ini. Lalu masuk bulan kedua, dia haid lagi. 5 hari. Itu sudah masuk qur'un yang kedua. Padahal baru berapa hari itu? Bulan yang pertama 30 hari, bulan yang kedua 5 hari, baru 35 hari sudah masuk qur'un yang kedua. Lalu dia suci, tidak dianggap. Masuk bulan ketiga, 5 hari pertama haid. Begitu tanggal 6, bulan yang ketiga, itu sudah masuk qur'un yang ketiga. Itulah salasata quru' bagi mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad. Di mana perbedaannya? Silakan dilihat. Klik, Ustaz. Menurut mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i, yang mengambil makna quru' dalam ayat tadi itu adalah suci, iddahnya wanita itu selesai pas dalam 3 bulan. Bulan pertama setelah dia suci, bulan kedua setelah dia suci, bulan yang ketiga setelah dia suci, iddahnya sudah selesai. Dan selama masa iddah itu, dia tidak boleh merahasiakan apa yang ada dalam rahimnya, tidak boleh menerima pinangan orang lain. Suami yang menceraikan tadi masih punya hak untuk merujuknya kembali. Begitu lewat, itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau mazhab yang kedua, mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Ahmad, yang dihitung adalah haidnya. Berapa masa iddahnya? Kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan sudah selesai. 2 bulan 5 hari atau 2 bulan 1 pekan, masa iddahnya sudah selesai. Dan ini implikasinya banyak. Selama masa iddah, wanita itu tidak boleh menerima pinangan orang lain. Kenapa? Karena suami yang pertama yang menceraikan masih punya rujuk. 1. Selama masa iddah, suami yang menceraikan berkewajiban memberikan nafkah. Dan istri itu masih berhak mendapatkan nafkah. Berarti selama 3 bulan, kalau mazhab yang pertama, nafkahnya berlangsung 3 bulan utuh. 3 bulan utuh. Itu mazhabnya Imam Malik dan mazhab Syafi'i. 3 bulan utuh. Kalau 1 bulan nafkahnya berapa juta ini? Di sini peserta yang wanita siapa ini? 7 juta, tak? Silakan ngomong. Sebulan nafkahnya berapa ini? 7 juta. 7 juta. Nggak kurang itu. 1 bulan 7 juta. Kalau 3 bulan berapa itu? 21. Jadi wanita tadi selama iddah, kalau mengambil mazhabnya Imam Malik sama mazhabnya Imam Syafi'i, suci 3 bulan utuh, setiap bulan 7 juta kali 3, 21. Selama berapa hari? Kita tidak menghitung bulannya. Selama berapa hari? Kurang lebih 90 hari. 21 juta. Tapi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah sama mazhab Imam Ahmad, yang dihitungkan haidnya. Berapa hari itu? Cuman 2 bulan 1 pekan kurang lebih. Tidak sampai 90 hari. 75. Nafkahnya
nafkahnya sama. Nafkahnya sama itu. Tapi waktunya berbeda. Setelah 2 bulan 5 hari, haidnya berhenti, stop dari nafkah. Dia pun berhak menerima pinangan dari orang lain karena suami yang pertama tadi belum merujuknya itu. Dalam makna quru antara mazhab. Dari fakta seperti ini, kita tahu bahwa yang namanya mazhab yang kita istilahkan sebagai madrasah, yang namanya mazhab yang kita analogikan sebagai kampus, itu diperlukan. Dan dari Al-Quran saja, kita merasa tidak berdaya. Dari hadis Nabi Muhammad saja, kita kurang cukup. Ternyata kehadirannya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu diperlukan. Lanjut Ustaz. Barangkali sampai sini ada yang mau mendiskusikan, silakan. Dalam slide yang berikutnya ini ada sedikit perbedaan contoh meskipun kasusnya sama. Silakan diklik secara utuh Ustaz, supaya punya gambaran sampai kesimpulan terakhir. Silakan dilihat. Perbedaannya di sini, kalau yang pertama kan cerai dulu, baru haid. Kok kembali sama Ustaz? Tapi yang ini haid dulu, baru cerai. Hasilnya berbeda dengan yang pertama tadi. Ada seorang istri, dia dalam kondisi haid. Setelah itu terjadi cerai. Ternyata hitungannya berbeda, berbalik dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama kan mazhabnya Abu Hanifah sama Ahmad tadi lebih pendek, kurang dari 3 bulan, masa iddahnya sudah selesai. Tapi karena kasusnya ini berbeda dengan yang pertama tadi, haid dulu baru cerai, maka pendapatnya Abu Hanifah sama Ahmad di sini lebih masa iddahnya dibanding yang pertama tadi. Dan itulah implikasi dari perbedaan salatata quru. Artinya bisa haid, bisa suci, tapi implikasi hukum yang dihasilkan berbeda. Nah, dari sini kita mulai bisa mengambil semi kesimpulan, ternyata kehadiran madhab yang merupakan sebuah madrasah, kehadiran sebuah madhab yang merupakan kampus, itu sangat kita butuhkan. Nah, dari sini silakan mulai dirumuskan, kira-kira bermadhab itu perlu atau tidak? Kira-kira bermadhab itu harus atau tidak? Mungkin untuk dialog tanya-jawab, pertanyaan sudah mulai bisa kita buka, Ustaz. Halo? Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari yang di chat dulu ya. Ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Dari Kevin. Kalau bagi seseorang yang mu'alaf baru belajar masuk ke dalam agama Islam, apakah penting juga baginya untuk mempelajari perbandingan mazhab ini? Terima kasih, Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan Kevin ini akan dijawab oleh slide berikutnya insya Allah. Akan terjawab pada slide berikutnya insya Allah. Sabar Kevin ya. Akan terjawab nanti itu. Yang lainnya. Baik, Ustaz. Ini dari Pak Farid. Mereview tentang masalah mazhab akidah. Ini agak melenceng, cuma atau boleh nanti kita diskusikan atau nanti boleh dipending juga sebenarnya. Oke, silakan. Menurut beliau, yang saya tahu hanya Maturidiyah, bukan Masudiriyah ya. Maturidiyah yang mentakwil ayat-ayat mengenai Allah, dan anti Maturidiyah yang dipegang oleh manhaj salaf atau salafi yang tanpa takwil. Apakah mazhab akidah lainnya? Lalu apa pendapat bahwa para imam 4 mazhab syariah menganut tanpa takwil terhadap ayat-ayat mengenai Allah? Gimana, Ustaz? Ya.
untuk memudahkan kita supaya pemahaman kita tidak campur aduk itu, harus kita klasifikasi ada mazhab dalam akidah, itu konsekuensi perbedaannya lumayan dahsyat dan sangat berbeda dengan perbedaan mazhab dalam fikih gitu. Mazhab-mazhab dalam fikih seperti mazhabnya Abu Hanifah, mereka juga punya mazhab dalam akidah, dan seluruh mazhab fikih yang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya dalam akidahnya itu mazhabnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan yang nanti keluar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidahnya, nanti lebih cenderungnya kita tidak menggunakan istilah mazhab. Lebih enaknya adalah mereka itu adalah firqah itu. Firqah. Karena ini masalah akidah dan keyakinan itu. Maka ada yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ya kita istilahkan dengan firqah dhalah. Firqah dhalah itu. Meskipun nanti jelas dong ada perbedaan pendapat bagaimana kita mensikapi antara firqah yang satu dengan firqah yang lain lah itu. Tapi pada dasarnya untuk masalah akidah, selama mereka itu adalah dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, relatif aman dan relatif sepakat. Dan bisa kita katakan satu mazhab itu. Adapun nanti dalam bab mensikapi sifat dan nama Allah, apakah tidak, itu nanti akan kita bicarakan di kesempatan yang lain lah lagi. Saat ini kita fokus dulu ke mazhab fikih, bukan ke mazhab akidah, insyaallah begitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, mazhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya dalam akidahnya adalah ala madhabi ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Lanjut yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Nur Khalid. Assalamualaikum Ustaz, Afan mau tanya, mohon disebutkan apa dasar nas Al-Quran dan hadis seorang ulama atau faqih dibolehkan berijtihad dan membuat mazhab, dan apakah nas tersebut dapat menjadi dasar bagi kita pengikut mazhab tersebut sehingga aman dunia akhirat. Ya. Sebenarnya, meskipun nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya, siapapun yang punya kemampuan dan sampai level mujtahid dengan syarat-syaratnya, dia bisa beristihad, dan istihadnya itu pun bisa dituangkan dalam sebuah madrasah, dituangkan dalam sebuah kampus, dituangkan dalam sebuah buku, dituangkan dalam sebuah pemahaman, dan kalau ini diterima oleh kalangan, seluruh kalangan, diterima oleh orang banyak, itu bisa menjadi mazhab. Cuman, kira-kira orang yang selevel itu ada nggak? Ada. Cuman jumlahnya sangat terbatas, sangat sedikit. Maka, salah satu persyaratan seorang mujtahid, kan orang yang berhak meletakkan sebuah mazhab, kan dia harus mujtahid. Dan salah satu persyaratan mujtahid adalah dia mengenal ya'rifu masadirul Islam. Tadi sudah saya sebutkan singkat. Sumber-sumber Islam. Al-Quran disepakati. As-Sunnah disepakati. Al-Ijma disepakati. Cek. Kita ambil yang ini dulu. Kalau ada orang muslim, dia mengenal Al-Quran dengan detailnya. Ayat yang berbicara tentang hukum. Karena kalau kita bicara hukum kan fikih nanti itu. Ayat yang berbicara tentang hukum. Ayat yang berbicara tentang akidah. Ayat yang berbicara tentang kisah. Karena dalam kisah nanti juga ada implikasi hukumnya itu. Banyak hal. Bahkan nanti dalam berkaitan dengan akidah juga ada hukumnya itu. Sederhana saja. Sumber Islam yang pertama adalah Al-Quran. Kalau dia menguasai Al-Quran itu dengan detail, dia paham hukum-hukumnya, catatan sederhana, yang mau buka mic dipersilakan. Al-Quran, sumber Islam yang pertama, ada berapa surat? Sepakat. 14 surat. Ada berapa juz? Sepakat ada 30 juz. Tolong dijawab, kita masuk yang agak sedikit detail. Ada berapa ayat Al-Quran yang kita punya saat ini? 5.000 ayat. 5.000.
Kayak harga supermarket aja itu. Ada berapa ayat Al-Quran? 6.632 Ustaz. 6.000? 632 kalau nggak salah. Kok kalau nggak salah ini ayat Al-Quran loh ini? Ayo. 200. Lupa Ustaz. Yang terkenal di kalangan masyarakat kita ada berapa ayat? 6.000? Yang terkenal 6.000? 6.666 Ustaz. 6666 kan? Nomor cantik, gampang dihafal. Tapi saya yakin yang mengatakan jumlah ayat 6.130 ayat, Ustadz. 6130 di luar basmalah. Yakin? Insya Allah, Yakin? Ustadz. Insya Allah. Pernah ngitung sendiri, Bu Silvi? Anak saya yang menghitung kemarin, Ustadz. Aduh, kalau anaknya ada, udah apalagi ibunya. Ternyata kita harus jujur gitu. Untuk menguasai sumber Islam yang pertama, Al-Quran, itu tidak semua orang sanggup. Jumlah ayatnya saja, tadi banyak yang salah menyebutkannya. Kalau kita hitung 6.236 Ustaz. 6.000? 236. 236 ayat. Jangan percaya sebelum menghitung sendiri. Ini saran saya itu. Jangan langsung percaya sebelum menghitung sendiri. Ternyata yang mengatakan 5.000, 6.666. Kemudian itu belum menghitung sendiri. Mustahid itu seperti itu. Belum ada ayat ini, ternyata dinasa oleh ayat yang lain. Ayat ini itu punya implikasi hukum seperti ini. Jadi untuk mencapai derajat mustahid itu tidak gampang. Sekarang kalau ada orang yang memang dia sudah selevel mustahid, apakah dia bisa meletakkan sebuah madhab? Bisa. Silakan dituangkan dalam sebuah buku, silakan dituangkan dalam sebuah madrasah, silakan dituangkan dalam sebuah kampus, muridnya banyak yang mencatat, menerima, dan muridnya itu kemudian mengajarkan kepada generasi berikutnya dan kepada orang lain, dan diterima oleh orang banyak, berarti itulah yang namanya madhab. Silakan diuji di lapangan. Maka melihat fakta seperti itu, untuk menjadi orang yang menjadi peletak madhab, itu tidak gampang. Ya bolehlah sebagai mustahid, tapi mungkin hasil belum bisa menjadi sebuah madhab itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Atau ada yang lainnya? Cukup, Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya masih agak bingung masalah quru. Kalau 3 kali haid mengikuti contoh tadi, bolehkah menjadi 12 hari? Lalu 3 kali suci berarti 75 hari. Jadi Mas dijelaskan secara singkat, Ustaz, karena masih dia menganggap bahwasannya yang dihitung haidnya aja gitu. 3 kali haid berarti 12 dan 3 kali suci berarti 75 hari. Salasata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, ini cerai hidup ya. Karena nanti model iddah pasca perceraian itu kan ada 5 model gitu. Salah satu modelnya adalah perceraian suami masih hidup. Berapa masa iddahnya? Ya tarabbasna bi anfusihinna, wanita itu menanti salasata quru. 3 kali quru. Kalimat qur'un itu langsung datang dari Allah, disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab, maknanya bisa satu di antara 2. Bisa haid, bisa suci. Kita tidak boleh memaksakan orang harus haid 3 kali. Kita juga tidak boleh memaksakan harus suci 3 kali. Bukan begitu. Karena dua-duanya itu menjadi makna quru. Maka hadirlah madhab. Madrasah Imam Malik, ini kan secara urutan madhab yang kedua kan, sama madhab Syafi'i, madhab yang ketiga mengatakan suci. Jadi setelah dicerai, dia mengalami suci 3 kali, baru iddahnya selesai. Jadi yang dihitung sucinya itu. Tapi madhab yang lain, madrasah yang lain, madhabnya Abu Hanifah, yang dihitung haidnya. Haid, pasca pernikahan haid. Taruhlah kita ambil haidnya rata-rata 7 hari. 7 hari haid. Lalu suci, bulan berikutnya ada haid yang kedua lagi, 7 hari. Suci, bulan berikutnya
haid lagi. Kalau yang dihitung itu haidnya dan pas katalak itu dia langsung haid, berarti kan masa iddahnya kurang dari 3 bulan. Maka salah satu kuru tidak selamanya 3 bulan, bisa kurang. Tapi sebaliknya, salah satu kuru bisa lebih dari 3 bulan itu nanti. Maka di sini kehadiran mazhab sekali lagi diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena ayat tidak memastikan harus suci. Karena ayat tidak memastikan harus haid. Nah, tinggal nanti kita lebih nyaman yang mana dengan mazhab itu yang kita ambil. Kalau kita nyaman dengan mazhab yang itu, kita ambil. Tentu nanti bentuk nyamannya bukan karena keinginan kita, tapi berdasarkan hujah yang diambil mazhab tadi. Manhaj, metodologi yang digunakan oleh mazhab tadi itu. Dan nanti bisa disuruh untuk memilih. Meskipun nanti akan kita ambil, kira-kira siapa yang layak untuk mengikuti mazhab dan siapa yang tidak layak mengikuti mazhab itu nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan berikutnya insyaallah itu. Jadi sekali lagi, Qur'an bisa satu di antara dua, haid atau suci. Dipaksa haid tidak bisa. Dipaksa suci tidak bisa. Ambil dua-duanya, zalim. Kalau ambil dua-duanya bisa 6 bulan barangkali itu. Karena 6 kali quru tadi itu. Dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sudah bisa dipahami atau masih belum juga? Sudah, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke. Dilanjutkan, Ustaz, materinya, Ustaz. Pertanyaan kita hentikan dulu, kita lanjutkan berikutnya. Silakan, Ustaz. Untuk menjawab pertanyaannya Kevin tadi ada di sini. Hukum bermadhab. Hukum bermadhab. Setelah tadi kita lihat, tidak semua orang mampu mengambil hukum langsung dari Al-Quran. Karena yang kita angkat adalah bab fikih, maka kita bicara tentang hukum. Ada ayat berbunyi begini. Hukumnya apa? Dalam Al-Quran tidak disebutkan langsung. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Tapi hukumnya apa? Tidak disebutkan langsung dalam ayat ataupun hadis tadi. Disinilah kita membutuhkan madhab. Jadi madhab itu perlu. Cuman pertanyaannya, apa hukum bermadhab? Kita akan paparkan komentarnya para ulama. Paling tidak ada 2 madhab, ada 2 hukum. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib bisa dilihat. Sebagian ulama, dalam slide ini saya tidak menyebutkan siapa namanya, tapi dalam makalah, sebagian saya sebutkan. Sebagian ulama mengatakan, bermadhab, karena mengambil langsung dari Al-Quran tidak sanggup. Mengambil langsung dari hadis Nabi tidak sanggup. Akhirnya kita melibatkan ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya para mujtahid. Dan ketika kita mengikuti ijtihadnya ulama tersebut, itulah kita namanya bermadhab. Sebagian ulama mengatakan, bermadhab itu harus. Bahkan bagi orang awam hukumnya wajib. Tadi Kevin nanya kan, kalau orang baru masuk Islam, mu'alaf, contohnya siapa ini? Yang terkenal siapa ini kira-kira ini? Deddy Kobuser. Deddy, ini kayaknya yang ngomong ini penggemarnya Deddy Kobuser ini. Deddy Kobuser terkenal dengan apanya ini? Dengan apanya? Ya, silakan dilihat nantilah dia muncul di televisi. Orang yang baru masuk Islam itu kan cenderung awam. Dia banyak tidak mengenal hukum-hukum Islam. Karena dia tidak mengenal hukum-hukum Islam, kita istilahkan awam itu. Para ulama mengatakan, bermadhab itu harus. Di sini kita belum mengatakan wajib. Bermadhab itu harus. Dan bagi orang awam dikatakan wajib. Dikatakan wajib. Dan ada ulama yang lain lagi dari Mesir, Syekh Khudori Dik, wajib atas orang awam meminta fatwa. Dia meminta kepada orang yang berilmu dan dia mengikuti fatwanya ulama tadi. Dari sekian pendapat seperti ini bahwa bermadhab itu hukumnya wajib. Kalau dia tidak mengikuti madhab,
Karena dia mengatakan wajib, ya dia dikatakan berdosa itu. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, lanjut Ustaz. Ternyata ada pendapat lagi bermadzhab itu tidak wajib. Apa alasannya? Ustaz Rajasa? Adapun yang kedua mengatakan tidak wajib. Apa alasannya? Ustaz? Barangkali ini nanti hampir senada orang-orang yang mengatakan slogan tadi, cukuplah Al-Quran sebagai sumber, cukuplah hadis sebagai sumber tadi itu. Yang mengatakan tidak wajib adalah nanti ada orang seperti Ibnu Hazm, ini orang yang punya pengetahuan luar biasa meskipun madzhabnya tidak terlalu terkenal, mengatakan bermadzhab itu tidak wajib. Silakan dilihat, sebagian ulama berpendapat bahwa bermadzhab itu tidak wajib. Tapi jangan salah paham dulu. Umat Islam wajib mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Ibnu Hazm, Syekh Nasiruddin Albani, dan Ustadz Kunjandi. Ini orang Mekah ini itu. Tidak wajib mengikuti mazhab itu, dan dia boleh berpindah, meninggalkan mazhab yang satu dan berpindah kepada mazhab yang lain. Kenapa? Berpegang teguh terhadap satu mazhab saja, Syafi'i saja barangkali, itu merupakan kesulitan dan kesempitan. Padahal adanya beberapa mazhab, adanya madrasah, itu adalah rahmat, nikmat buat kita semuanya. Karena dia mendefinisikan, karena wajib, maka harus mengambil satu mazhab. Meskipun kesannya ada sedikit perbedaan, yang ini mengatakan wajib, yang ini mengatakan tidak wajib. Tapi kalau kita teliti lebih detail lagi, sebenarnya dua-duanya itu membolehkan kita mengambil ijtihadnya orang lain. Cuman yang dilarang nanti adalah berpegang dengan satu mazhab saja. Nah, dari dua perbedaan pendapat ini, lanjut Ustaz, ada titik temunya ternyata, yaitu satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak. Tapi di sini kita mulai mengerucut kepada pertanyaan yang kita angkat dalam judul kita pada hari ini. Perlukah kita bermadzhab? Kalau tadi kan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, sekarang perlukah kita bermadzhab? Jawab untuk pertanyaan Kevin tadi. Seseorang yang sudah selevel mujtahid, dia menguasai sumber-sumber Islam. Dia menguasai perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Bahasa Arab, sorofnya, nahwunya, ilmu Al-Qur'annya. Kalau dia sudah selevel mujtahid, tidak diharuskan mengikuti ijtihadnya mujtahid yang lain, yang berbeda dengannya, dan dia pun tidak diwajibkan meninggalkan pendapatnya, lalu mengikuti pendapat mujtahid yang lain tadi. Jadi untuk mujtahid yang sudah punya kriteria tadi, dia tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat yang lain. Dari sini bermadhab bagi orang tadi tidak wajib. Satu, kenapa? Karena dia sendiri adalah seorang mujtahid. Dan orang seperti inilah orang yang berhak untuk mengatakan apa yang dulu pernah dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Hanifah pernah mengatakan, nahnu rijalun. Kami ini adalah seorang laki-laki. Kama kanu rijala. Seperti halnya mereka itu juga seorang laki-laki. Ini kan ungkapannya orang yang memang dia layak untuk berkata seperti itu. Kami ini kan seorang tokoh, seorang laki-laki. Seperti halnya mereka laki-laki. Kalau mereka laki-laki beristihad, kami juga berhak untuk beristihad. Nahnu rijalun kama kanu rijalan. Cuman masalahnya kita ini sudah bertaraf seperti itu, bukan itu? Mungkin jawabannya belum. Tapi kalau orang itu sudah sampai derajat mujtahid, dia layak untuk beristihad. Dan tidak berhak, tidak wajib, tidak harus mengikuti pendapatnya orang lain. Satu. Yang kedua, kita turun sedikit. Orang yang belum mencapai tingkatan mujtahid. Kalau mujtahid, ini sudah di makom tertentu, bawahnya sedikit.
dia belum sampai tingkatan. Meskipun dia memiliki ilmu yang cukup. Mungkin kemampuannya memahami Al-Quran luar biasa. Mungkin kemampuan dalam menguasai perangkat-perangkat yang dibutuhkan pun luar biasa. Tapi tidak sampai selevel mustahid. Bagi orang seperti ini, pesan para ulama, dia tetap harus mengikuti seorang imam. Dia harus mengikuti pendapat imam-imam sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kita punya kemampuan untuk mencari jalan menuju puncak. Tol Jagorawi, dia sudah kuasai. Tol atau jalan kota Bogor, dia kuasai. Jalan alternatif melalui Cilengsi dan Jonggol, dia pun tahu. Dan dia pun mampu untuk mencari jalan yang lain lagi. Lalu dia kemudian membuat jalan tersendiri. Kira-kira untuk membuat jalan sendiri gampang apa mudah? Pasti jawabannya apa? Gampang apa mudah? Pasti jawabannya Sulit, Ustaz. sulit, tidak gampang, tidak mudah. Jadi ternyata untuk beristihad itu susah, meskipun dia punya ilmu. Maka di sini diharapkan orang seperti ini, meskipun dia itu hampir menyampai tingkatannya seorang mustahid, tapi dia belum sempurna keilmuannya, belum cukup, tetap dianjurkan dia mengikuti seorang imam. Kenapa? Agar dia tidak mengeluarkan pendapat yang ganjil dalam sebuah masalah. Contohnya begini. Ketika muncul corona, lalu dari MUI yang merupakan representasi para ulama di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, mengeluarkan fatwa. Apa fatwanya? Untuk sementara sholat Jumat ditiadakan. Padahal sholat Jumat adalah wajib. Jadi yang wajib menjadi tidak wajib. Lalu yang sunnah, sholat apa lagi sunnah itu? Sholat berjamaah, jumhur ulama mengatakan sunnah, mu'akadah. Meskipun nanti mazhabnya Imam Ahmad mengatakan wajib. Tapi kita ambil jumhur, hukum sholat berjamaah, sunnah mu'akadah. Untuk sementara ditiadakan. Kan fatwa itu. Apalagi? Dan lain-lain. Itu kan sebuah keputusan ulama di Indonesia saat ini ketika muncul corona. Kira-kira yang hadir di sini mungkin cukup ilmunya, lalu mengeluarkan, enggak, tetap saya akan Jumatan, Pak Mas. Karena Jumatan itu adalah wajib, dan saya tidak sependapat dengan pendapatnya tadi. Lalu mengambil hujah, mengambil ilah. Apa ilahnya? Mereka itu adalah, saya punya videonya, kalau Jumatan dilarang berarti sama dengan PKI dong. Itu. Ada video cukup viral itu. Masa masjid ditutup, tidak boleh sholat berjamaah. Masa sholat Jumat dilarang, padahal dia adalah hukumnya wajib. Sama dengan PKI dong, seperti itu. Jadi orang ini mengambil ilah, apa ilahnya? Masjid ditutup. Kesannya kan keras. Sholat Jumat yang wajib dilarang, kesannya kan keras. Padahal kalau kita telusuri, yang dijadikan ilah oleh para ulama, kan bukan penutupan masjid, bukan penghilangan hukum sholat Jumat yang wajib tadi. Apa ilahnya? Menghindari pertemuan yang bisa menimbulkan tertularnya madarat yang lebih besar. Kan beda. Menolak madarat dengan penutupan masjid. Kalau penutupan masjid kesannya kan keras. PKI barangkali itu. Tapi kalau ilahnya itu adalah menolak madarat yang lebih besar, kita mulai agak sedikit memaklumi. Maka di sini, meskipun dia punya ilmu, disuruh untuk mengikuti madhab. Agar tidak mengeluarkan keputusan yang ganjil dan aneh. Itu yang kedua. Mau nanya, Silakan. kalau misalkan keluarganya banyak, terus ada orang yang cukup paham ilmu buat bikin khutbah Ustadz di rumahnya. Jadi buat sholat Jumat di rumah gitu Ustadz, gimana menurut Ustadz? Sholat Jumat di rumah. Sholat jamaah atau sholat Jumat ini? Sholat Kalau Jumat sholat, Ustadz. kalau sholat taraweh di rumah nggak masalah.
sholat jamaah di rumah tidak masalah. Sekarang sholat Jumat di rumah nama itu. Karena dia bersikuku, sholat Jumat kan wajib itu. Karena di masjidnya dilarang di rumah itu. Padahal salah satu persyaratan sholat Jumat adalah di masjid. Meskipun nanti kriteria masjid itu ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Gitu. Sebenarnya permasalahannya sederhana begini. Sholat Jumat itu tidak dilarang. Cuman sementara dihentikan karena ada madharat yang lebih besar. Sholat Jumat memang wajib. Tapi kalau sholat Jumat itu dengan pertimbangan nanti pertemuan orang banyak, potensi tersebarnya penyakit kepada orang lain sangat besar. Itu menimbulkan madharat yang lebih besar lagi. Jadi sholat Jumat itu ada hikmahnya. Tapi itu bisa menimbulkan madharat yang lebih besar, itulah yang menjadi dasar hukum. Dan sebagai ilah tadi itu. Makanya nanti fatwa ini berlaku di tempat yang lain, tapi tidak berlaku di tempat yang lain. Kalau di tempat yang zona merah, Jakarta, Depok, yang sekarang saya tinggal, disebutkan sudah ada 55 kelurahan yang zona merah itu. Kalau zona merah, pendapat yang untuk sementara sholat Jumat dihilangkan, itu sangat tepat. Tapi di tempat yang lain barangkali, silakan beristihad nanti itu. Di kampung, yang di sana jelas mungkin tidak ada yang terkena, dan masyarakatnya sehat semuanya. Mungkin masih bisa dipertimbangkan istihad tadi, kita hargai. Maka nanti ada istihad yang cocok di satu tempat, tapi tidak cocok di tempat yang lain. Dari alasan ini, dulu Imam Syafi'i punya qaulun qadim dan qaulun jadid. Qaulun qadim pendapat yang pertama, cocok di tempat tertentu, cocok di negara tertentu, tapi negara yang lain tidak cocok lagi. Maka dia mengeluarkan qaulun jadid, pendapat yang baru. Maka silakan tadi itu. Oke, lanjut Ustaz. Jadi untuk jawabannya untuk yang tadi, seorang mustahid tidak wajib. Kalau dia di bawah mustahid, dianjurkan untuk mengikuti pendapat yang lain. Tapi bagi orang awam, diwajibkan. Tapi dengan catatan, jangan fanatis. Maka di sini, perlukah kita bermadhab? Para ulama ada dua pendapat. Terutama di sini bagi orang awam. Untuk mustahid, selesai masalah. Untuk yang belum sampai tapi ilmunya cukup, disarankan beristihad. Tapi mengikuti madhab yang lain. Tapi di sini, bagi orang awam, wajib bermadhab tertentu, itu harus atau tidak? Pendapat yang pertama mengatakan orang awam wajib berpegang teguh dengan madhab imam tertentu. Dia harus mengambil satu madhab. Apakah Syafi'i atau Hambali itu. Kenapa? Karena ia berkeyakinan bahwa itu adalah pendapat yang benar, dan setelah dia mendapatkan kebenaran dari madhab itu, dia pun berkewajiban mengikuti pendapat madhab tadi. Ini pendapat yang pertama. Bermadhab dengan satu madhab itu perlu bagi orang awam. Satu. Berikutnya, Ustaz. Pendapat yang kedua, orang awam pun tidak wajib bermadhab dengan satu madhab. Bertanya, oke. Mengikuti, oke. Terhadap satu madhab. Tapi kalau hanya satu madhab tidak boleh pindah ke yang lain, itu yang dilarang oleh para ulama. Maka di sini, orang awam tidak wajib berpegang teguh dengan madhab imam tertentu, dengan setiap permasalahan dan peristiwa yang dihadapi. Dia bisa berpindah dengan pendapatnya mustahid yang lain. Dia bisa beralih dengan madhabnya ulama yang lain. Kenapa? Tidak ada kewajiban untuk terus-menerus mengikutinya. Bahkan, boleh kan bagi orang awam tadi untuk berpindah dari madhab yang satu kepada madhab yang lain. Cuman, sebagai penutup, lanjut Ustaz. Di sini, ini pendapatnya Ustadz tadi yang diangkat oleh Dr. Waba Az-Zuhaili. Orang awam tidak wajibnya berkomitmen berpegang teguh dengan satu madhab tertentu, itu tidak diharuskan. Kenapa? Seorang yang awam
boleh mengikuti suatu madhab dengan syarat tidak fanatis. Silakan mengambil satu madhab. Saya mengambil madhab Imam Syafi'i dalam bab ini, silakan. Dalam permasalahan yang lain lagi, maka dia diperbolehkan mengambil madhab yang lain. Contoh, meskipun nanti berbeda-beda. Madhab Syafi'i mengatakan bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Termasuk istri. Bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Termasuk istri. Silakan kita mengambil itu. Kita hormati, kita hargai. Dan banyak orang yang mengambil itu. Tapi nanti, dalam kondisi tertentu, itu tidak bisa dipakai. Contoh, ketika sedang tawaf. Ketika sedang tawaf. Mau tidak mau kita harus membutuhkan madhabnya orang lain lagi. Madhab yang lain lagi, bersentuhan dengan lawan jenis, termasuk istri, itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah, yang ada catatan, ketika bersentuhan itu menimbulkan syahwat ataupun birahi. Baik dengan istrinya ataupun dengan yang lain lagi. Ini bagi orang awam dan dia sudah mulai tahu, dia diperbolehkan mengambil satu madhab, tapi dalam kondisi tertentu dia pun diizinkan mengambil madhab yang lain. Itulah makna kita tidak boleh fanatisme dalam satu madhab. Sebagai penutup, Ustadz, slide terakhir, supaya nanti kita punya persamaan persepsi. Yang terakhir, Ustadz. Ini tadi dalam mukadimah sudah kita ambil. Kita tidak seperti inilah itu. Tidak anti mazhab. Karena Allah menghadirkan orang sekaliber Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan generasi-generasi berikutnya seperti Yusuf Qaradawi, Syekh Albani, bin Baz, dan lain-lain. Itu mereka adalah orang-orang besar yang memang sengaja dihadirkan oleh Allah ke muka bumi ini. Mereka juga punya mata dan punya pengikut. Yang dilarang adalah kita itu tidak fanatisme dalam satu madhab dan menganggap madhab yang lain itu salah. Maka sebagai pesan buat kita semuanya, fanatisme dalam madhab, istilah ini kan diberikan kepada orang yang hanya mengakui madhabnya sebagai kebenaran, sedangkan madhab-madhab yang lain itu dianggap salah. Orang yang mengambil madhabnya Syafi'i, dia beranggapan Syafi'i paling benar, madhab yang lain lagi tidak diakui, itu yang tidak kita terima itu. Lalu sebagai penutup dan kesimpulan, sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi, perbedaan pendapat dalam masalah furu'iyah, istihadiyah, bahkan sebagian furu'iyah, adalah realita yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Zaman sekarang banyak. Sampai pada zaman sahabat pun perbedaan pendapat itu sudah ada. Kemarin sudah disebutkan. Maka, bagaimana kita bersikap yang bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat ini, itu yang kita definisikan dalam perbicaraan tadi itu. Dan sebagai penutup, ada 3 tingkatan orang. Silakan masing-masing kita di sini memposisikan kita di pihak yang mana. Ada 3 tingkatan orang. Yang pertama tingkatan mujtahid. Orang yang levelnya sudah luar biasa. Bagi orang yang levelnya sudah mujtahid ini, dia tidak diharuskan mengikuti madhab orang lain. Kalau dia punya ijtihad, dia punya madhab, silakan. Dia menjalankan madhabnya, dia menjalankan madhabnya. 1. Yang kedua, ada orang, tingkatannya adalah, dia dalam taraf menuju titik mujtahid. Dia mungkin setengah mujtahid. Bagi orang ini, tetap diharuskan mengikuti imam madhab. Karena orang-orang yang datang sebelum dia itu orang-orang besar. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini orang hebat. Mereka telah menorehkan sebuah jalan, madhab, seperti, apa tadi itu? Jogorawi, dalam kota. Mereka telah menorehkan sebuah madhab, silakan diikuti. Maka seorang yang menuju titik mujtahid ini dianjurkan mengikuti orang-orang besar itu. Kalau tingkatan yang ketiga adalah awam. Orang yang sebagai pendatang baru, pengetahuannya sangat terbatas, tidak cukup. Bagi orang seperti ini wajib bertanya, belajar, dan mengikuti madhab
Namun dengan catatan orang ini tidak harus fanatis dan taklid buta terhadap madhab itu, namun dia diizinkan untuk mengikuti madhab-madhab yang lain. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan ditelaah lagi dan mengambil yang paling pas buat kita semuanya, insya Allah. Baik. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Haryanto atas presentasinya pada siang pagi menuju siang ini. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah jam 10. Ada beberapa pertanyaan memang yang perlu didiskusikan lebih lanjut, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kumpulkan. Insya Allah akan kita share jawabannya di grup. Dan juga bagi teman-teman, ada beberapa pertanyaan juga yang nanti insya Allah akan dijawab pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Jadi insya Allah teman-teman sabar. Seperti kapan seorang boleh berpindah mazhab, apa standar dia bisa berpindah mazhab dan lain-lainnya, itu akan dijawab di pertemuan terakhir jika berbicara mengenai talfiq dalam mazhab. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian. Ada yang boleh Ustaz? Ada pertanyaan boleh mau dijawab Ustaz? Satu pertanyaan aja Ustaz ya sebelum kita tutup. Satu yang terakhir ini. Ya, satu dan terakhir. Boleh dari Mas Sultani ya. Oke, silakan Sultani. Silakan Ustaz Sultani. Apa? Ustaz. Naam. Ini melanjutkan aja pertanyaan orang Ustaz. Silakan. Bagaimana Ustaz misalnya ketika orang pada saat haid, apakah bagaimana cara untuk membaca Quran gitu Ustaz? Solusinya. Bagi yang sedang haid, kemudian dia mau berzikir, mau berdoa, kemudian mau baca Quran, apakah harus meninggalkan atau ada cara lain gitu Ustaz? Terima kasih. Oke. Wanita yang sedang haid berarti dia dalam kondisi junub. Dan junubnya ini junub besar atau hadas akbar itu. Di sini salah satu yang dilarang bagi orang yang junub mengalami hadas besar adalah, salah satu yang dilarang adalah mashul mushaf atau menyentuh Al-Qur'an itu. Menyentuh Al-Qur'an. Adapun membaca Al-Qur'an, membaca tanpa menyentuh, di sini mayoritas ulama masih membolehkannya itu. Masih membolehkannya. Adapun bagi orang-orang yang memang dia tidak bisa meninggalkan kewajiban tadi, umpama sekarang ada seorang ustadzah besar. Dia sangat dibutuhkan oleh orang banyak dan dia harus mengajar Al-Qur'an dan menyentuh mushaf dalam kondisi haid dan tidak ada cara lain kecuali itu, maka dalam kondisi seperti ini dia tetap diizinkan meskipun dia itu menyentuh Al-Qur'an. Karena memang tidak ada cara yang lain lagi. Tapi kalau masih dari, maka diperbolehkan. Apalagi sekarang kan banyak alternatif kan itu kan. Mushaf Al-Qur'an sekarang ada dalam Android. Mushaf Al-Qur'an ada dalam handphone. Mushaf Al-Qur'an ada dalam komputer, laptop. Maka itu cara-cara untuk menghindari hal-hal yang dulu mungkin diperdebatkan oleh para ulama tadi. Maka kalau tidak ada alasan ketika dalam kondisi hadas besar ataupun junub, maka kita lebih cenderung mengambil yang hampir diambil oleh para ulama, yaitu tidak bersentuhan, meskipun sebagian membolehkannya gitu. Untuk detailnya nanti dalam fikih insyaallah. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Pak Sultan atas pertanyaannya. Terima kasih Ustaz Rianto. Kita cukupkan aja Ustaz ya. Oke. Nah, sudah jam 10 lebih. Bagi teman-teman nanti pertanyaan yang ada di kolom chat tetap saya arsipkan. Nanti insya Allah di akhir saya akan dokumentasikan sebagai satu file pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Insya Allah akan kami berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami akan share di grup WhatsApp. Oke, syukron atas perhatian teman-teman pada perkuliahan kedua kita pada hari ini. Alhamdulillah perkuliahan kita sudah berjalan dengan lancar dan peserta pada hari ini kurang lebih di angka 70 juga sama seperti kemarin. Baik, nakhtatim, kita tutup
درسنا اليوم بقراءة الحمد لله الحمد لله رب العالمين.